Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezi Ananajeri. Saya dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi. Hari ini saya akan um, memberikan video yang isinya tentang pemodelan proses bisnis yang merupakan tugas besar satu dari mata pelajaran pemodelan proses bisnis. Dari nomor satu dulu, kita kayak Q&A kayak gitu ya, kayak tanya jawab. Apakah definisi dari istilah berikut? Nah, istilah berikut ini ada wawancara atau interview, ada JAD, dan juga ada survei melalui kuesioner. Yang pertama dulu, wawancara itu apa? Wawancara itu bisa didefinisikan sebagai suatu percakapan langsung dengan tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Terus apa itu JAD atau Joint Application Design? Itu seperti pendekatan alternatif untuk mewawancarai pengguna satu demi satu. Nah, itu yang disebut dengan JAD yang dikembangkan oleh IBM. Terus yang selanjutnya, survei melalui kuesioner. Jadi survei itu adalah yang melalui kuesioner, itu suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis atau kita sebagai yang mempunyai kuesionernya itu mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik orang-orang di dalam organisasi, atau kayak kita mau mendapatkan pendapat dari orang di organisasi tersebut. Terus pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 fase tahap dalam business process life cycle. Yang pertama itu ada fase analisis atau the analysis phase. Fase ini berhubungan dengan peninjauan lingkungan atau proses saat yang berjalan. Yang kedua ada tahap desain atau the design phase. Itu fase desain ini digunakan untuk merancang solusi untuk masalah saat ini yang diidentifikasi dalam suatu proses bisnis. Terus yang ketiga itu ada tahap implementation atau the implement phase. Di tahap ini seperti namanya mencakup pekerjaan yang terlibat dalam mengimplementasikan proses yang disepakati dalam tahap desain. Terus yang selanjutnya ada tahap monitor atau monitoring phase. Tahap ini tentunya untuk memantau proses bisnis yang sedang berjalan untuk mengetahui bagian optimal itu di mana atau yang kurang lebihnya tuh di mana. Terus untuk nomor 3, sebutkan salah satu tahap pada business proses life cycle yang paling membutuhkan resource seperti cost, time, people paling banyak. Berikan alasannya. Kalau menurut saya, tahap yang paling membutuhkan resource dari segala materi adalah pada tahap analisis. Kenapa? Karena pada tahap ini seperti dijelaskan yang di atas atau sebelumnya, pada tahap ini memerlukan waktu yang tidak sedikit karena diperlukan peninjauan yang lebih terperinci, melibatkan banyak orang, melalui kegiatan workshop yang dipastikan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. Pertanyaan keempat, apakah hasil dari tahapan analisis dari sebuah proses business life cycle? Hasilnya itu adalah analisis terkumpulnya masalah yang terstruktur, mulai dari masalah utama atau penting hingga masalah kecil. Masalah ini nantinya akan diprioritaskan atau diurutkan berdasarkan dampak potensial yang akan yang diakibatkan serta upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Pertanyaan kelima, apa rumus atau persamaan yang digunakan untuk mengukur kualitas fitness suatu algoritma? Dalam algoritma heuristic minor, kualitas fitness dapat dihitung dengan 2 rumus, yaitu yang pertama rumus PMW atau parsing measure, yang kedua dengan rumus continuous parsing measure atau CPMW. Terus pertanyaan keenam, bagaimana cara mengevaluasi completeness dari proses model? Untuk mengevaluasinya kita harus tahu definisi terlebih dahulu. Jadi definisi dari completeness adalah suatu dependensi penting yang tidak ditampilkan dalam proses model ditentukan. Masalah completeness fokus pada perhitungan panjang 2 loop atau L2 dependency measure, sedangkan di bagian part atau SOFI yang bahasa Prancisnya seperti itu, dalam menggunakan percobaan algoritma modified time-based heuristic manner, kita dapat menyimpulkan bahwa jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka length to loop atau L2 dependency measure antara dua aktivitas X dan Y tidak dihitung. Untuk pertanyaan ketujuh,
bagaimana cara mengevaluasi validity dari proses model semantik. Validity fokus pada proses model semantik yang dihasilkan oleh algoritma Modified Time-Based Heuristic Miner. Validity dari proses model semantik tidak dianggap valid karena tidak mengikuti aturan-aturan formal yang didefinisikan. Selanjutnya, nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi optimasi time and cost. Dalam metode atau model trade-off time dan cost untuk manajemen proyek dengan menggunakan nonlinear programming. Nomor 9, jelaskan cara kerja dan definisi critical path method atau CPM. CPM itu kan teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menjalankan proyek dalam rangka memenuhi prediksi durasi dari totalnya. Terus untuk selanjutnya yang nomor 10, sebutkan langkah-langkah proses pengembangan model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari multi-organizational collaboration. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu mendiscover top level dengan proses mining. Dari situ ntar ada algoritmanya. Terus yang kedua untuk mendiscover bottom level dengan proses mining juga. Di situ ada algoritmanya juga. Yang ketiga, refinement of Petri nets untuk proses integrasi. Ada algoritmanya juga. Terus nomor 11, jelaskan contoh dari penerapan algoritma top to down proses mining based on refinement of Petri net from multi-source event log. Data event log yang digunakannya itu proses bisnis produksi benang. Di situ ntar ada tabel-tabelnya tentang keterangan pesan setiap aktivitas, terus top level proses model dari proses bisnis yang diproduksi benang dan lainnya. Yang selanjutnya untuk nomor 12, jelaskan tiga tahapan utama dari modified time-based heuristic miner. Pertama ada mining dependency creep. Yang kedua, yang pertama itu terdiri dari relative to base threshold. Ada juga positive observation threshold. Yang selanjutnya ada dependency threshold. Yang kedua ada mining short loop atau length one loop dan length two loop. Yang ketiga ada mining proses paralel. Oke. Yang ke-13, jelaskan contoh discovery menggunakan modified time-based heuristic miner. Di sini ada kayak event log-nya gitu. Dia menggunakan event log yang dimasukkan ke dalam tabel-tabel. Di sana jelas ada case ID-nya, ada activity, start stamp, ada end stamp-nya juga. Nomor 14, jelaskan tentang mining dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan. Mining dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan algoritma yang diperkenalkan itu oleh Rizka, digunakan untuk menemukan proses model dari event log yang tabel. Jadi relasi-relasi yang ditemukan atau discovered relation dari trace ke-1 hingga trace selanjutnya itu ke-18 akan dijabarkan. Jadi kita akan mengetahui lebih rinci menggunakan discovered relation dari trace 1 ke trace 18. Nomor 15, jelaskan tentang mining dengan algoritma heuristic miner for time interval. Algoritma ini diperkenalkan oleh Andrea Buratin ya, untuk menemukan proses model dari event log yang berbentuk tabel itu menggunakan aktivitas sebagai interval waktu. Interval atau event log di tabel itu menggunakan heuristic miner for time interval dengan matriks frekuensi direct successor. Jadi ntar ada tabel-tabel dari activity-nya apa, ada variable A, B sampai variable selanjutnya, dan itu merupakan matriks frekuensi direct successor. Itu ntar ada langkah-langkahnya bagaimana menemukannya. Menemukan mining dengan cara algoritma heuristic miner for time interval. Segitu saja penjelasan saya mengenai tugas besar 1 yang saya kerjakan dan sudah saya kirimkan. Ini hanya video seperti Q&A dari apa yang sudah saya tuliskan, apa yang sudah saya jawab. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.